Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Kristus dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Hari ini hari Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021. Kita bersyukur berada di hari yang ke-21 di bulan ini. Kita meyakini dan mengimani semua karena kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan yang begitu indah dan mulia dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita melakukan segala sesuatu di hari Minggu yang kudus ini, mari kita awali segalanya dengan mendengarkan firman Tuhan. Merupakan hal yang terpenting dalam setiap kehidupan kita, sebab manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ketiga berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah bacaan kita di hari Minggu Prapaskah ini. Biarlah setiap kehidupan kita dengan firman Tuhan ini semakin diberkati, sehingga kita semakin setia dalam mengiring Tuhan. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, topik renungan kita pada pagi hari ini adalah nasihat menghargai pengorbanan Kristus. Sekali lagi, topik renungan kita pada pagi hari ini ialah nasihat menghargai pengorbanan Kristus. Dalam bacaan ini, Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, ada 3 hal yang akan kita temui yang menjadi nasihat bagi kita untuk menghargai pengorbanan Kristus. Yang pertama dikatakan bahwa kita dinasihati untuk meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, kita harus meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, artinya segala sesuatu yang membuat kita terbeban, tekanan yang membebani, bahkan kehidupan yang terhimpit oleh karena beban kehidupan, tekanan hidup, itu semuanya harus dihadapi dengan iman, dalam pengertian kita harus tanggalkan semuanya. Selanjutnya, bukan hanya itu saja, tetapi dosa yang begitu merintangi kehidupan kita, itu juga harus kita tanggalkan. Menjadi penting di dalam setiap kehidupan kita, apabila semua beban, hal-hal yang membuat kita terpuruk, hal-hal yang membuat kita tidak bertumbuh, tidak menjadi dewasa, bahkan hal yang membuat kita
iman kita terhalang, maka hal-hal itu perlu kita tanggalkan. Segala ikatan-ikatan yang mengikat kita, yang menjadi beban bertahun-tahun, itu harus ditanggalkan jika kita mau menghargai pengorbanan Kristus. Bahkan dosa yang begitu merintangi, tabiat-tabiat, hal-hal yang buruk yang melekat dalam diri kita harus kita tanggalkan, karena kita mau menghormati pengorbanan Kristus. Hal ini penting untuk kita lakukan, diaplikasikan dan diwujudkan di dalam kehidupan kita setiap hari, karena kita adalah umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib, maka kita harus betul-betul menghargai pengorbanan Kristus yang begitu mulia, yang begitu suci itu dalam setiap kehidupan kita. Sebagai umat yang percaya, penghargaan akan pengorbanan Kristus akan menjadi nyata, akan menjadi indah apabila diwujudkan dalam perjalanan iman kita setiap hari. Nasihat yang pertama ini, bagi kita selaku orang yang percaya, perlu kita pahami agar kehidupan kita hari demi hari berkualitas di dalam Tuhan. Jadi, nasihat yang pertama adalah kita harus meninggalkan semua beban. Beban apapun yang selama ini merintangi kehidupan kita harus ditanggalkan. Bahkan dosa yang menghambat kita berkomunikasi dengan Tuhan, yang menghambat berkat Tuhan dalam hidup kita, itu harus ditanggalkan agar hidup kita semakin indah dan mulia di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib, yaitu dengan melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya kita harus betul-betul hati, mata batin kita dalam mengiring Tuhan, kita harus fokus dengan sungguh-sungguh. Jika kita mengiring Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Kristus, berarti kita menghargai akan pengorbanannya di atas kayu salib. Nasihat ini penting bagi kita sebagai orang yang percaya dalam mengiring Tuhan. Sehingga kita tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak berguna, dengan hal-hal yang hanya bersifat duniawi, yang hanya sesaat, tapi kita memiliki pandangan jauh ke depan. Fokus kita adalah untuk pengembangan kerajaan Allah dalam dunia ini, yaitu dengan hidup kita harus menjadi berkat bagi sesama. Hal ini menjadi penting dalam kehidupan kita untuk diwujudkan, ditonjolkan, diketengahkan, agar lewat kehidupan kita banyak orang diberkati dan hidup mereka dapat memuliakan Tuhan. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, artinya kita menghargai panggilan sorga itu, yang begitu suci, murni, dan kudus itu. Panggilan yang indah dalam setiap kehidupan kita. Dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, itu memberi makna bagi kita bahwa kita harus semakin berpacu, termotivasi lagi dan lebih bersemangat. Oleh karena Tuhan telah menebus kehidupan kita dari lumpur dosa, maka kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju pada Tuhan Yesus, sumber berkat dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya kehidupan kita selalu menunjukkan hal-hal yang berguna, yang bermanfaat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nasihat yang ketiga bagi kita adalah, biarlah kita selalu mengingat akan Dia agar jangan hidup kita menjadi lemah dan putus asa. Dengan kata lain,
kita mendapat nasihat untuk menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib, tentu dengan selalu mengingat akan Dia, akan pengorbanannya, sehingga kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Bila hati kita tetap selalu mengingat tentang Tuhan, mengingat kebaikannya, kasih-Nya, pengorbanannya, pemeliharaannya yang begitu sempurna dalam hidup kita, maka tentu kita akan semakin termotivasi untuk menjalani kehidupan. Kita meyakini hidup ini terjadi bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua adalah berkat dan kemurahan Tuhan. Sebab itu, marilah kita terus mengingat akan Tuhan. Mengingat akan Dia yang sudah memberi yang terbaik bagi kita. Totalitas kehidupannya diberikan bagi kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Agar hidup kita tetap kuat di dalam Dia, di dalam Tuhan. Kita selalu berada di dalam naungan kasih-Nya, dalam pemeliharaannya. Karena kita meyakini dan mengimani hidup kita ada dalam perlindungan dan genggaman tangan Tuhan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, nasihat menghargai pengorbanan Kristus, biarlah kita tangkap dengan penuh iman, kita maknai dengan penuh iman, agar dalam segala kondisi, situasi, dan keadaan, kita selalu menonjolkan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna bagi sesama, terlebih untuk pertumbuhan, perkembangan kerajaan Allah di muka bumi ini. Di minggu-minggu Prapaskah ini, mari kita merenung kembali akan kebaikan kasih Tuhan. Khususnya di hari ini, melalui firman Tuhan, untuk kita dinasihati, mengingat kebaikannya, pengorbanannya yang telah dinyatakan bagi kita sebagai umat pilihannya. Pada pagi hari ini, biarlah nasihat menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib memberi dorongan, motivasi, semangat bagi kita untuk tetap setia mengiring Tuhan, tetap tulus, dan kita tetap sungguh-sungguh berdoa. Karena di dalam doa, pasti kita menerima lawatan dan jawaban dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan iman kita, menguatkan hati kita, untuk tetap kokoh di dalam Tuhan, dalam kuasa dan kekuatan kuasa-Nya. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh dihentar oleh Tuhan, sehingga kami tetap diberikan nafas kehidupan, dan pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu di minggu Prapaskah ini, untuk kami menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu memberi kekuatan, motivasi, berkat, dan semangat baru bagi kami dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Hamba-Mu berdoa buat kekasih-kekasihku, saudara-saudaraku yang saat ini mendengarkan firman Tuhan melalui program acara Renungan Harian Terpadu. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, iman, kesehatan, kalau mereka sedang dalam pergumulan, permasalahan, tantangan kehidupan. Kiranya Tuhan tetap menolong mereka. Biarlah mereka tetap cakap menghadapi segala sesuatu, karena Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kami dalam menghadapi segala apapun. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa dan syukur kami. Kami berdoa, berserah dan bersyukur kepadamu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Terima kasih saudaraku, selamat pagi, tetap semangat, tetap kita termotivasi, tetap sehat, selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.